saat ini saya sudah berada di tempat penampungan yang sudah berusia 1400 tahun di Osaka dalam rangka melihat karya arsitektural Tadao Ando. Sebentar lagi kita akan memasuki area museum tersebut. Ya, ini adalah tempat penampungan air yang sudah berusia 1400 tahun di wilayah Osaka, Sayamaike. Suasana di sini hening, tenang, khas area pedesaan Jepang. Nah, itu dia bangunan Ando. Bisa kita lihat. Kita mencari area pintu masuknya. Bangunannya simple, berbentuk kotak, sederhana. Cuaca saat ini berangin dingin. Dari pagi sudah hujan di Osaka ini. Jadi kompleks museum ini terdiri dari dua buah masa bangunan. Kalau saya lihat dari sini, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil di bawahnya. Oke, kita sudah memasuki area museum. Kita akan mencari tiket masuk. Jadi inilah salah satu karya Ando, Sayamaike Museum. Sekitar 1 jam perjalanan saya dari Hirano. Berganti kereta dan stasiun cukup rumit karena pertama kendala bahasa. Sepertinya sepi, hanya saya sendiri di sini. Dan ini suatu hal yang baik sehingga saya bisa mengambil foto dengan tenang. Yang menjelaskan ini adalah Osaka Prefectural Sayamaike Museum. Di sini adalah sebuah plaza yang cukup luas. Mari kita masuk. Dapat sebuah pohon. Bangunannya monumental sekali ya, karena bentuknya yang simple. Jadi kita menuju ke dalam. Oke. Untung saya lihat. Wow. Jadi inilah tampilan dalam dari Osaka Sayamaike Museum. Terdapat sebuah kolam
dengan air yang mengalir tepat di depan museum ini. Kita akan menuju ke pintu masuk. Dindingnya khas Ando. We are very sorry, it is out of order. Oke. Jadi kita akan masuk. Ini ternyata adalah sebuah elevator. Jadi kolam yang tadi kita lihat dari bagian atas, suaranya terdengar sampai di sini. Jadi berupa air terjun. Bisa kita lihat di sana adalah permainan tangga khas Ando. Suasananya hanya ada beberapa pengunjung. Tampilannya sangat-sangat Jepang. Itu ada tangga, entah menuju kemana. Nanti kita akan selidiki. Tapi sepertinya menuju ke bagian atas, karena ada papan yang menunjukkan entrance adalah ke arah sana. Entrance adalah ke arah ini. Kita akan melihat sebentar. Wow, luar biasa. Ini kehebatan Ando. Pemainan sudut ruang yang sangat luar biasa. Suasana hari ini mendukung kesan puitis dari bangunan ini. Kita akan menuju ke arah pintu masuk. Jadi itu tadi adalah elevator yang membawa saya dari atas ke bawah. Jadi sepertinya memang sirkulasinya diarahkan ke bawah, dari atas menuju ke bawah. Jadi kita mulai dari posisi underground. Kita menuju ke arah pintu masuk. Terdapat 2 turis bule di sana. Mungkin mereka juga pengagum karya Ando. Di sini adalah sebuah area yang berbentuk oval. Kita akan masuk ke sini. Oke, ini ada denanya. Jadi kita akan lingkari area ini.
Wow, luar biasa. Kita akan menuju ke area entrance. Oke, sepertinya entrance dari area ini ada sedikit timetable pertunjukan air mancur jam 11.55, jadi 8 menit lagi. Oke, mari kita tunggu. Plaza berbentuk oval dengan rem yang melingkar, jadi kita akan menuju ke atas. Ini adalah sirkulasi rem, ternyata tidak rata rupa rem yang membawa kita tadi dari arah untuk masuk ke arah ini. Cuaca hari ini gerimis. Jadi tepat pukul 11.55 ini ada air mancur yang turun dari atas. Akan berlangsung selama 10 menit. Kita akan naik. Ada dua pilihan, naik rem atau tangga. Karena kita akan merasakan suasana ruangnya, kita akan mencoba naik rem. Jadi rem ini dibuat melingkar mengikuti bentuk bangunan, bentuk permukaan bangunan yang memang melingkar. Luar biasa sekali ya. Walaupun bangunan karya Ando ini dibuat tahun 90-an, tapi bentuknya serasa everlasting karena tampilannya yang minimalis. Oke, kalau rem ini memang kita berjalan cukup lebih jauh. Jadi di bagian rem ini juga terdapat bukaan yang mengarah ke Water Plaza. Jadi itu saya sebut Water Plaza ya. Jadi prosesi perjalanannya cukup panjang sebelum memasuki area museum. Ya, inilah Water Plaza dengan pertunjukan air mancur. Kita nikmati dari arah rem. Kita akan lanjut. Atau dapat sebuah pintu. Itu adalah tangga yang membawa kita tadi dari bawah. Kita memasuki area lobby. Terdapat tempat payung. Kita akan memasuki area lobby. Terdapat sebuah souvenir. Kita akan membeli tiket terlebih dahulu. Ini adalah area galeri. Ternyata tiket masuknya free. Mari kita lihat buku yang dijual di sini. Suasana dalamnya cukup hangat.
agak sedikit berbeda dengan kondisi di depan. Welcome to Sayamaike. Oke, berbanding dengan dinding konkrit di sebelah sini, dindingnya berwarna coklat. Sepertinya ada ruangan khusus di sini. Tapi kita tidak akan menuju ke sana, hanya menunjukkan sedikit perbedaan. Kita akan menelusuri area ini dulu, baru kita akan turun ke bawah. Conference room. Jadi ini menuju ke conference room, administration office. Coba kita intip-intip sedikit. Oke, ini suasana conference roomnya. Ini area office. Kita tidak akan banyak berada di sini karena kita tidak berkepentingan. Kita akan turun. Dari kedua bangunan Ando yang saya kunjungi, semuanya sangat visitor friendly. Jadi kita bebas menjelajah bangunan-bangunan Ando. Ada sebuah tangga. Oke, ada sebuah market di sini dan juga area restroom. Jadi ini market yang menggambarkan Sayamaike Museum ini. Oke, ternyata seperti ini tampilannya. Oke, saya mulai ada kebayangan. Jadi ternyata bangunan kotak ini berisi tangga dan kita berada tadi, saya rasa berada di sini. Ini tadi adalah oval, titik oval di mana kita naik. Yang ini. Oke, ini adalah dua bangunan yang saya lihat tadi di bagian depan. Bentuknya memang keren sekali ya, khas Ando. Ini adalah tangga, permainan tangga Water Plaza. Di sini ada gambar-gambar yang menjelaskan sketsa Ando.
Sumimasen. Jadi ada cerita singkat tentang perjalanan proyek ini, dimulai dari ditemukannya penemuan kuno dari periode Kamakura. Jadi awalnya diceritakan bahwa ditemukan sebuah peninggalan kuno tentang mengatasi menanggulangi air. Oke, ini ada sketsa awal Ando. Foto aerial view-nya. Jadi lokasi site project ini dilokasikan kurang lebih 15 meter lebih rendah daripada pinggir kolam. Jadi dengan bantuan penduduk lokal ditanami pepohonan ceri sepanjang pinggir perairan. Ini ada Dena. Penggambarannya cukup detail, menggambarkan proses pembangunan museum ini. Terlihat pepohonan ceri. Ceri mungkin seperti pohon sakura, saya rasa. Cherry blossom. Oke. Terdapat sebuah jendela besar di sini dengan dinding dari kayu, dari batu. Batu yang berbentuk kotak. Kita coba akan naik ke bagian atas untuk melihat ada apa di bagian atas. Oh oke, di atas ada sebuah coffee shop. Kita naik. Oke. Terdapat sebuah taman di bagian depan. Entah menuju kemana. Nanti akan kita coba. Inilah tampak bangunan Ando. Mungkin kita akan makan siang terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ini ada area coffee shop. Terdapat sebuah pintu kecil. Entrance, oke.
Ada sebuah perpustakaan yang menggambarkan artefak-artefak kuno Jepang. Mari kita lihat bersama-sama. Terdapat peninggalan tembikar, pot, mangkuk. Terdapat sebuah pakaian samurai sepertinya. Ando. Terdapat buku Ando, apakah ini dijual? Oke, kita akan lihat. Jadi ini adalah 3 buah buku yang saya rasa para fans Ando layak untuk mengkoleksi buku-buku ini. Ada Inside Japan, Outside Japan, House and Housing. Saya rasa cukup baik. Selain itu juga ada beberapa buku. Sepertinya ini juga merupakan perpustakaan. Banyak sekali buku-buku karya Ando di sini. Ini bagi yang tertarik dengan shogunan, bisa kita lihat pedang samurai di sini. Jadi kita saat ini berada di bangunan yang kita lihat di bagian depan. Luar biasa sekali. Kita bisa mengambil cat di sini. Ke sana adalah ke arah toilet. Kita akan berjalan ke bawah. Jadi ini adalah salah satu koleksi museum artefak-artefak. Saat ini jam sekitar 1:30. Ini salah satu artefak pertanian kuno Jepang. Jadi ini memang museum yang menggambarkan peninggalan kuno Jepang. Ini area ini cukup luas. Jadi memang museum ini dikubur ke dalam tanah. Jadi di mana kita berada ini adalah area underground.
Jadi ini ada sebuah struktur berbentuk bulat, sepertinya elevator mungkin. Ini berbagai foto yang diambil di area ini. Sepertinya memang setiap ruangan ini dipikirkan dengan matang oleh Ando. Memang Ando ini adalah rajanya museum. Ini sepertinya galeri untuk foto. Kita akan menuju keluar kembali. Saya mai ke museum. Biasa. Sugoi.
Terdapat sebuah patung. Jadi sepertinya struktur bangunan ini mencoba mereplikasi embankment yang lama yang sudah ada. Inilah embankment yang lama, luar biasa. Itu adalah area information. Kita ternyata baru dibuat berputar. Ini tadi kita berada di bawah situ. Kita berada di area luar kembali. Masih hujan. Kita mencoba mencari restoran.
Di depan saya ini terdapat sebuah kolam yang besar, danau mungkin ya.